vaksin ataupun disuntik vaksin harus siap untuk divaksin. Makanya perlu adanya tentunya pengetahuan untuk kita semuanya agar tahu bahwa apa sih itu vaksin sendiri, kemudian apa efek yang akan kita rasakan atau mungkin akan dampak yang akan kita rasakan ketika nanti sesudah divaksin, dan juga tentunya mungkin isu-isu yang lainnya yang insya Allah akan kita simak pemaparan ataupun penjelasannya bersama narasumber kita di pagi hari ini. Sebelum itu ada beberapa informasi terlebih dahulu yang akan disampaikan terkait program-program yang alhamdulillah sudah digulirkan oleh SMP ABS Boarding School. Jadi beberapa program yang kita alhamdulillah sudah selenggarakan. Udah. Nanti dibacanya nanti kan kalau udah ngundang. Lagian. Jadi beberapa program yang alhamdulillah sudah diluncurkan, sudah diselenggarakan di semester kedua ini sebagai mungkin bekal untuk anak-anak didik kita agar meskipun pembelajaran masih daring, tetapi ada ilmu yang membekas gitu ya. Jadi beberapa program yang sudah digulirkan diantaranya untuk kelas 7 dan 8 SMP, kita sudah menggulirkan program talent class. Jadi beberapa talent ataupun mungkin juga keahlian yang diberikan kepada anak-anak, dan juga ada pelatihan khususnya ya. Jadi kepada anak-anak yang memang berminat di talent tersebut bisa ikut masuk ke dalam talent ataupun grup tersebut, kemudian juga mendapatkan bimbingan pelatihan secara khusus ya dari pematerinya ataupun dari pelatihnya. Itu untuk kelas 7 dan kelas 8 alhamdulillah programnya sudah berjalan mungkin hampir 2 bulanan. Kemudian juga untuk kelas 9 ini program khusus yang mengingat mereka sebentar lagi mungkin tidak lama lagi ya akan lulus kelas 9 atau lulus SMP. Maka ada program khusus yang sudah dipersiapkan dan juga alhamdulillah sudah berjalan beberapa pekan, yaitu program Sukses Academy. Mungkin Pak Operator bisa ditampilkan program-programnya kemudian pematerinya. Udah? Nggak kelihatan, Mas? Mas Kanang. Jadi program-program ini sebagai tambahan, jadi tidak anak-anak tidak hanya mendapatkan segi ilmu ataupun akademiknya saja, tetapi juga ada skill-skill yang bisa mereka dapat selama pembelajaran masih berlangsung secara daring. Ya, ikhtiar dari sekolah tentunya agar anak-anak tidak hanya, mungkin kita sudah rasakan hampir setahun ya pembelajaran secara daring. Khawatirnya nanti lulus dari SMP selama pembelajaran daring ini ternyata ada beberapa hal yang dirasakan tidak ataupun kurang bermanfaat barangkali. Makanya dilaksanakanlah beberapa program-program tersebut. Nah, untuk kelas 9 yang akan lulus ini adalah tadi Sukses Academy. Sudah, Mas? Sudah, benar. Lama banget, Mas. Ini ya. Mas Kon? Udah. Belum nampak? Hah? Udah saya share belum? Berarti sinyalnya kali ya? Udah Gak muncul. Nah, udah. Jadi ini program dari kelas 9 ya, untuk kelas 9 di semester kedua ini ada namanya Sukses Academy. Jadi bekal yang diberikan kepada anak-anak sebagai tambahan keahlian ya untuk anak-anak kelas 9 yang nantinya akan sebentar lagi mungkin lulus gitu ya. Sebentar lagi lulus kelas 9 ataupun lulus SMP. Hilang kan? Hilang lagi. Dan untuk susunan acara di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita ada waktu dari jam 10 sampai jam 11 lebih mungkin ya, bersama narasumber nanti. Tidak lupa kita juga berikan kesempatan untuk peserta Zoom meeting di pagi hari ini untuk bisa bertanya jawab
terkait vaksin dan mungkin juga hal-hal yang masih menjadi pertanyaan di benak-benak saudara-saudara sekalian ya. Karena mengingat vaksin ini sebagai hal yang mungkin bukan langka sih ya, baru gitu ya bagi sebagian kita. Dan mungkin juga karena ada beberapa berita-berita yang bisa dikatakan ataupun isu-isu yang dikatakan tidak benar ataupun isu hoax gitu ya. Sehingga menambah keresahan masyarakat, sebagian masyarakat terkait vaksin ini. Makanya perlu kita dengarkan secara langsung penjelasannya dari ahlinya. Kan kata Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi tanyakan kepada ahlinya kalau kita memang nggak tahu. Jangan kemudian kita cari tahu sendiri, akhirnya salah informasi. Dan kita menyimpulkan secara sendiri juga. Jadi hasilnya ya menurut kita sendiri. Jadi perlu dan juga penting banget untuk kita mengetahui apa itu sebenarnya vaksin, kemudian apakah nanti aman gitu ya untuk kita sebagai orang-orang yang nantinya akan divaksin tersebut. Dan ini ya beberapa gambaran program-program yang sudah digulirkan untuk kelas 9. Ada public speaking, kemudian juga ada entrepreneur, ada programming. Saya pakai musik. Ya. Udah. Katanya saya pakai musik. Lanjut. Ini beberapa program ya, diantaranya ada public speaking ya, jadi anak-anak dilatih agar cakap dalam berbicara, kemudian juga entrepreneur, bagaimana mereka menjadi sukses di usia muda mereka, programming juga, mengingat zaman sekarang sudah zamannya digitalisasi, kemudian ada writing ya, penulisan, dan terakhir ada video editing. Ini program yang khusus diberikan ataupun digulirkan untuk kelas 9 sebagai bekal mereka nantinya. Dan narasumber sudah hadir belum ya? Kemudian ini untuk kelas 7 dan 8 ada namanya program talent class ya. Jadi beberapa keahlian juga yang kita berikan kepada anak-anak kelas 7 dan 8 sebagai bekal mereka nanti. Ada beberapa talent class yang diberikan kepada anak-anak kelas 7, di antaranya yang akademik ataupun yang secara akademik ya, ada bina prestasi, anak-anak diikut sertakan dalam lomba-lomba. Jadi ada BIMPRES ataupun bimbingan prestasi, di antaranya ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kemudian ada juga KIR, karya ilmiah remaja. Dan salah satu yang sedang diikuti juga oleh anak-anak, di antaranya ada ini internasional ya, perlombaan yang diselenggarakan oleh ISPO. Mungkin juga sudah diketahui ataupun sudah Anda tonton langsung melalui channel YouTube SMP. Jadi ada siswa dari AABS ataupun SMP AABS tengah mengikuti perlombaan dari ataupun yang diselenggarakan oleh ISPO. Jadi karya ilmiah yang diselenggarakan oleh ISPO, dan alhamdulillah putra dari kelas 8 sekarang atas nama Rijal Ahmad sedang mengikuti perlombaan tersebut. Jadi kita juga mengharap dukungan serta doa dari para peserta Zoom Meet sekarang ini. Semoga bisa mendapatkan hasil terbaik untuk Mas Rijal Ahmad ya. Untuk non akademiknya sendiri kita ada desain grafis, menulis, handicraft, kemudian sinematografi, khutbah, qiraah, serta kaligrafi. Dan mungkin tahun-tahun ke depan juga bisa ditambah lagi ya, untuk ini sebagai ganti dari ekskul ya. Kalau ekskul mungkin kita selenggarakan secara langsung di sekolah, karena ini masih daring, jadi bentuknya masih online. Kita juga tetap memberikan tambahan-tambahan keahlian untuk anak-anak. Baik, mengingat waktu yang sudah masuk di pukul 10 lebih 10 menit, kita langsung beranjak ke acara berikutnya. Jadi untuk susunan acara di kesempatan kali ini, saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan
Kemudian yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga nanti ada pemaparan dari pemateri. Kemudian yang keempat tanya jawab dan langsung nanti ditutup ataupun acara penutup. Langsung saja kita awali acara di pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron. Semoga dengan bismillah kita acara di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang nanti kita dapatkan bermanfaat untuk kita dan tidak ada lagi mungkin desas-desus yang tidak mungkin kurang benar gitu ya terkait vaksin ini, dan semoga nantinya bisa dengan legowo gitu ya ketika nanti sudah mendapatkan giliran atau mungkin mendapatkan jadwalnya untuk divaksin dan lain sebagainya. Baik, langsung kita beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini insya Allah akan langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Nandi, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati Dr. Rano Ismail, spesialis penyakit dalam, yang dalam hal ini menjadi narasumber kita pada hari ini. Asatidzah semua, baik dari ABS, SMP maupun SMA, atau dari unit lain, baik dari TK, SD1, SD2, atau SMP, dan SMA, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini kita gunakan untuk sebesar-besarnya mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang mutakin, sehingga Allah juga tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya untuk lebih takut kepada Sang Pencipta yang menggenggam segala urusan baik di langit maupun di bumi, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul muttaqin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ya ahlan wa sahlan, ini selamat datang narasumber kita Dr. Rano Ismail, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ini. Kami lanjut dulu ya Dok. Untuk sambutan ya. Tentunya ini sebuah kebahagiaan bagi kita semua bisa berkumpul walaupun lewat Zoom meeting terkait dengan vaksinasi COVID-19. Memang menjadi isu nasional dan pemerintah dalam hal ini sudah menggulirkan program ini secara bertahap dari kalangan tenaga medis terus kepada sekarang nanti giliran pendidik, dan dari kebijakan yayasan dalam hari ini pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta sudah menggulirkan surat himbauan untuk mensukseskan program pemerintah ini dengan mewajibkan juga semua pendidik dan tenaga kependidikan untuk bisa divaksin vaksin COVID-19. Tapi muncul masalah dengan banyaknya berseliweran isu-isu inilah yang kita butuh ilmu tentang vaksinasi ini supaya tambah yakin
dan juga menepis keraguan-keraguan kita, sehingga secara keilmuan medis seperti apa sih vaksin COVID-19 ini, amankah, terus nanti kalaupun ada efek samping seperti apa dan lain sebagainya, sehingga kita menjalani program pemerintah ini betul-betul ainul yakin sudah paham status vaksin tersebut. Dan kalau secara politis mungkin banyak sekali isu-isu juga yang muncul, dan ini mungkin kita harus menahan diri karena politis itu ya tentu saja banyak efek-efek yang lainnya. Tapi secara medis ini yang perlu kita perhatikan karena memang itu akan kita lakukan vaksinasi ini. Bentar lagi mau selesai. Tinggal menunggu giliran dari puskesmas wilayahnya masing-masing. Dan kami juga berharap kepada Pak Dokter Rano Ismail, mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua yang sudah mantap, tambah mantap, dan bisa menjelaskan kepada keluarganya. Kalau yang masih ragu-ragu bisa diberikan alasan, atau nanti juga mungkin ada diskusi atau tanya jawab, sehingga ini bisa juga mencerahkan atau menenangkan batin atau meyakinkan batin kita masing-masing untuk bisa mengikuti program pemerintah ini, yang insya Allah tujuan kita adalah untuk kebaikan sebesar-besarnya agar wabah ini segera berlalu. Mungkin itu saja sambutan dari saya, tidak bisa karena memang Pak Dokter sudah hadir di tengah-tengah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jazakumullah atas bergabungnya Pak Dokter hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan Allah membalas dengan kebaikan yang banyak, terutama sebagai amal kebaikan, timbangan kebaikan di akhirat kelak. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian. Semoga pertemuan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, dan kami mohon maaf apabila nanti ada kendala teknis dan sebagainya kepada semua peserta Zoom meeting ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kegiatan ini diridhoi. Sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, syukron kepada syukron kepada Al-Ustadz Nandi yang sudah memberikan sambutannya. Taib, kita beranjak ke acara inti kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari Dr. Rano Ismail yang insya Allah akan menjelaskan secara detail dan gamblang terkait vaksinasi. Sebelum itu saya sampaikan terlebih dahulu CV ataupun mungkin biografi atau data pribadi beliau. Beliau nama asli Dr. Rano Ismail SPPD Finasim, tempat tanggal lahir Balikpapan, jadi asli putra Balikpapan. Kemudian status sudah menikah. Pendidikan beliau sekolah dasar negeri di Balikpapan, kemudian SMP sampai SMA juga masih di Balikpapan. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Universitas Trisakti Jakarta dan berlanjut ke Fakultas Universitas Airlangga Surabaya. Jadi luar biasa ya perjalanan pendidikan beliau. Kemudian pengalaman kerja beliau di tahun 2006 sampai 2007 merupakan dokter umum PTT Puskesmas Serasan Natuna. Kemudian tahun 2007 sampai 2009 dokter IGD RSUD Natuna. Kemudian tahun 2009 sampai 2014 menjabat sebagai PPDS Ilmu Penyakit Dalam Universitas Airlangga. Di tahun 2014 sampai 2019 dokter spesialis ilmu penyakit dalam RSUD Natuna, dan di tahun 2020 sampai dengan sekarang beliau bekerja di menjadi dokter IPD RSU ataupun Rumah Sakit Umum Hermina Purwokerto. Beliau juga merupakan alumni LPBA Muyasaroh Surabaya, kemudian pemateri kajian kesehatan Islam Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto, kemudian pembina Mahabbah Dakwah Komunitas Pemuda Muslim Purwokerto, dan juga merupakan santri Ma'had Al-Mustanir. Demikian
data ataupun CV dari Dr. Rano Ismail yang insya Allah akan memaparkan ataupun akan menjadi narasumber kita di kesempatan kali ini. Pak Dokter. Assalamualaikum Dok, sehat Dok? Ted, nyalain Ted. Bagaimana kabarnya, sehat Dok? Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sudah siap ya sharing dengan teman-teman Alirsat Dok? Baik, insyaallah. Insyaallah. Taib, sesi pertama ini kami persilahkan untuk dokter menyampaikan materi, nanti setelahnya kita ada sesi tanya jawab Dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pihak Alirsat. Kami mewakili dari manajemen Rumah Sakit Hermina. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini sedikit kita mungkin akan diskusi dan sharing terkait dengan topik yang tadi sudah mungkin disampaikan, terkait dengan isu-isu yang mungkin menjadi perhatian kita semua. Dan pada kesempatan ini juga kami juga menyampaikan juga yang kami hormati Kepala Sekolah Bapak Nandi ya, dan juga para guru-guru SMP Boarding Alirsat, para asatidz dan asatijah. Dan semoga nanti saya mungkin pada kesempatan awal mungkin sedikit menyampaikan pemaparan materi yang mungkin tidak terlalu banyak. Nanti mungkin setelah itu mungkin lebih kita akan membagi waktunya mungkin lebih kuotanya cukup banyak untuk tanya jawab ya. Mungkin gini, sedikit terkait dengan isu COVID yang mungkin kita sudah pahami bahwa dari pandangan kami dari sisi kesehatan, dari medis, dan kebetulan juga saya di Rumah Sakit Hermina itu juga menjabat sebagai dokter penanggung jawab dari ruang isolasi COVID yang kami tangani, juga di RSUD Purbalingga. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya kondisi COVID yang ada semenjak bulan Maret tahun 2020, dinamika perkembangan COVID ini sangat-sangat cepat. Sangat-sangat cepat dinamikanya. Bahkan kecepatan dinamika tentang COVID ini kadang tidak diimbangi dengan kecepatan dari perkembangan ilmu pengetahuan di dalamnya. Karena ini menunjukkan kedaifan kita sebagai manusia. Terkait dengan diagnostik, bahkan dari terapeutik itu sendiri. Nah, sementara itu juga banyak isu-isu yang bermunculan terkait dengan perkembangan dinamika COVID yang semakin cepat. Isu-isu yang begitu banyaknya informasi yang kita terima, ya baik itu mungkin yang kita anggap hoax atau tidak, kadang itu juga akhirnya mempengaruhi dari sikap kita terkait dengan COVID itu juga. Bahkan dengan isu yang hari ini terjadi terkait dengan isu vaksinasi. Mohon izin Mas Fajar, saya share screen ya. Taib, silakan Dok. Baik. Mungkin kita ingat ya perkembangan awal dulu ketika memang COVID yang bermunculan, bahkan ada isu-isu yang sangat kontradiktif terkait dengan keberadaan COVID. Bahkan ada yang mengatakan bahwa COVID adalah bagian konspirasi. Apakah konspirasi bisnis, apakah konspirasi politik? Kadang ini perkembangan yang sampai saat ini mempunyai pembicaraan yang mungkin tidak selesai-selesai untuk dibahas. Bahkan ada juga pembahasan terkait dengan ketika banyaknya kasus-kasus kematian. Bahkan ada juga isu-isu yang dimunculkan ketika mempertanyakan otentiknya, benarkah validnya data kematian yang dipertanyakan gitu ya. Kemudian juga ini isu yang sangat mengganggu dalam kami sebagai nakes dalam melakukan pekerjaan ketika ada isu terkait dengan bahwa COVID adalah bagian dari bisnis rumah sakit dan para nakes yang bekerja. Ini isu-isu yang memang hari ini pun juga masih terjadi. Begitu juga isu-isu juga terkait dengan bagaimana meragukan cara diagnostik. Kadang banyak muncul pertanyaan di masyarakat, pasien-pasien yang mungkin bergejala yang mungkin tidak bergejala secara signifikan, tapi seakan-akan di-COVID-kan dalam tanda kutip di rumah sakit. Nah ini sehingga juga menjadi banyak pembahasan-pembahasan di tengah-tengah kita. Dan ketika cara diagnostik juga terkait treatment juga yang sampai hari ini juga masih banyak pertanyaan. Maka ketika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh kita semua sebagai bagian dari ikhtiar, itu salah satunya adalah terkait dengan vaksinasi gitu ya. Nah, muncul juga isu terkait dengan pro kontra tentang vaksin, terkait dengan bagaimana
mungkin terkait dengan efektivitasnya, keamanannya, bahkan juga sempat isu yang dimunculkan terkait dengan status kehalalannya. Nah ini yang mewarnai dinamika kehidupan kita ketika pandemi ini memang terjadi di sekitar kita. Nah, fakta yang terjadi bahwa mungkin para guru-guru juga sudah bisa mengambil data yang sudah terinformasi kita semua bahwa cenderung kasus COVID, apalagi terjadi di negeri kita di Indonesia, itu cenderung terus meningkat. Sebagai gambaran saja, saya tidak bicara secara nasional, tapi bicara secara lokal. Saya pemegang tanggung jawab, rute penanggung jawab di Hermina, di Purwokerto. Saya juga bekerja juga di Purbalingga. Kasus-kasus COVID ini memang senantiasa masih ada. Meskipun beberapa minggu ini memang sudah agak sedikit menurun, tapi kasus yang ada secara kumulatif kita masih menangani kasus-kasus yang ada. Artinya apa? COVID ini masih ada di sekitar kita. Bahkan senantiasa kasus-kasus kematian pun juga masih terjadi. Ini gambar-gambaran secara kolektif data secara nasional bahwa Jawa Tengah itu juga masih nomor 3 tertinggi di Indonesia. Bahkan Banyumas itu termasuk peringkat yang pertama di Jawa Tengah kasus COVID yang cukup aktif. Nah ini beberapa fakta yang terjadi yang kita tidak bisa bantahkan bahwa COVID itu tidak mengenal latar belakang sosial, tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal latar belakang agama gitu ya. Artinya semua orang itu juga punya potensi juga tertular, bahkan sampai mengakibatkan kasus kematian. Di Indonesia kebetulan tenaga kesehatan itu memuncaki nomor 3 tertinggi di dunia kasus kematian yang ada. Begitu juga dengan kasus dokter ya itu kasus kematian dokter di Indonesia cukup tertinggi, itu sampai 303 jiwa melayang. Bahkan sampai detik ini juga kasus-kasus yang tenaga kesehatan khususnya dokter yang masih dalam perawatan itu juga masih terjadi gitu. Bahkan ketika PBNU merilis bahwa hampir alim ulama ada 234 kiai dan tokoh-tokoh NU itu juga akhirnya meninggal termasuk karena akibat wabah ini. Ini fakta-fakta yang memang kita tidak bisa hindari. Faktanya memang COVID itu ada. Akhirnya apa? Alasan-alasan yang menyanggah bahwa COVID itu sebagai konspirasi, maka apa yang bisa memberikan jawaban kasus kematian yang cukup besar dalam waktu bersamaan. Kecuali memang ada satu wabah yang memang terjadi secara global. Bukan secara lokal, bukan secara nasional, tapi secara global. Dari ujung timur sampai ujung barat. Ini fakta yang terjadi yang tidak bisa dibantahkan. Nah, mungkin sedikit mereview saja. Sebenarnya bagaimana sih gejala COVID itu? Saya berusaha untuk menyampaikan bahasa yang sederhana saja. Jadi memang COVID ya, jadi virus corona itu satu virus yang sangat-sangat spesifik. Dia punya gambaran yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya di gambar. Dia ada gestur gambaran, ada spike. Dan dia sangat-sangat rentan ketika masuk dalam tubuh, ketika ada satu elemen di dalam tubuh yang namanya reseptor. Ya. Dan semua makhluk hidup, bahkan kita sebagai manusia, itu punya reseptor itu. Dan selama memang ada elemen itu dalam tubuh, maka apa? Maka ketika tertularkan, maka sangat kuat terjadinya penularan COVID dari satu manusia ke manusia lainnya. Apa itu? Ada yang disebut dengan ada namanya AC2. Jadi suatu angiotensin converting enzyme. Jadi suatu elemen dalam tubuh dan yang kebetulan dia sangat banyak jumlahnya di semua saluran nafas. Dari ujung hidung sampai ke bagian paru-paru bagian bawah. Ada namanya AC. Nah, selama kita memiliki elemen itu dalam tubuh, maka selama itu juga potensi tertular mengikat antara corona itu sangat mudah terinfeksi kepada organ kita. Yang kedua adalah itu banyak juga berada di saluran pencernaan dari lambung bahkan sampai usus halus, bahkan sampai usus besar, bahkan sampai rektum sampai halus sekalipun. Kenapa saya pentingkan pemahaman di sini? Artinya apa? Selama ada elemen yang tadi kita sebutkan itu juga ketika terjadi ikatan yang sangat kuat virus corona terhadap AC itu, maka itu akhirnya yang memberikan gejala. Baik itu kadang infeksi tanpa gejala, bahkan gejala ringan, sedang,
atau bahkan gejala yang berat sekalipun. Sehingga hari ini kasus gejala yang cukup commonly, cukup lazim, cukup paling sering gitu ya, ketika memang pasien yang kami rawat paling sering adalah ketika yang termasuk kategori ringan, ketika memang ada gejala proses hiposmia, penciuman yang berkurang, atau sampai jatuh pada kondisi yang anosmia, penciuman sama sekali berkurang, artinya sama sekali tidak mampu mencium, mengindra penciuman, itu anosmia. Gejala yang berikutnya adalah ketika terjadi batuk-batuk misalnya. Nah, bahkan terus justru yang kita khawatirkan adalah ketika ada gejala yang cukup berat ketika terjadi infeksi paru-paru bagian bawah. Inilah akhirnya yang kita khawatirkan terjadi kasus-kasus kematian yang berat. Kasus yang lain adalah ketika memang terjadi gangguan pencernaan. Rupanya apa? Virus corona itu juga bisa menginfeksi, memberikan manifestasi klinik ketika gangguan pencernaan. Artinya apa? Nggak heran pasien-pasien yang kita rawat itu mengalami gangguan-gangguan diare yang berulang. Gitu. Nah, satu lagi, ini yang menjadi perhatian kita, terutama di dokter-dokter spesialis penyakit dalam, rupanya ada satu sisi dia tidak mengenai organ terhadap saluran pencernaan ataupun saluran pernapasan, tapi pada COVID rupanya adanya gangguan terjadi pada kelainan darah, namanya koagulopati. Apa sih itu koagulopati? Kondisi darah itu artinya mengalami penggumpalan dengan sendirinya, karena aktivitas inflamasi karena virus corona. Apa manifestasi klinik yang terjadi ketika darah menggumpal? Maka aliran darah itu menjadi statis, menjadi stagnan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak heran kasus-kasus yang kami alami kadang dialami pasien-pasien yang mungkin nyeri kepala gitu ya, pegel-pegel badan. Itu karena aliran darahnya tidak sempurna. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika terjadi koagulopati, penggumpalan darah ini akhirnya apa? Tersumbat di pembuluh darah otak, akhirnya terjadi stroke. Ketika menyumbat di jantung, akhirnya terjadi serangan jantung koroner. Nah ini yang gejala-gejala yang memang sering terjadi. Nah sehingga ini gambaran-gambaran gejala klinis yang memang hari ini memang yang terjadi. Yang kita khawatirkan adalah ketika ada gangguan yang sangat berat, terjadi gangguan pernapasan yang cukup berat sehingga mengakibatkan kematian. Pada umumnya pasien-pasien COVID yang akhirnya jatuh pada kondisi yang critical ill sehingga akhirnya mengakibatkan kematian, itu ketika terjadi gangguan napas yang berat, meskipun kita sudah support dengan alat napas bantu, maka angka mortalitasnya sangat tinggi. Nah, dari sini sebenarnya kita perlu menjadi pertanyaan sebenarnya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Kita sebagai public figure gitu ya, sebagai tokoh masyarakat ataupun sebagai seorang leader di masyarakat ataupun di keluarga, sebagai profesional, baik sebagai seorang guru ataupun sebagai yang lainnya, maka kita harusnya cukup terdepan. Kita punya peranan, minimal kita bisa memberikan edukasi di masyarakat, di keluarga kita, gitu ya. Karena tentu pertanyaannya ketika terjadi pandemi COVID ini di negeri kita secara global, maka pertanyaan kita tentu gitu, mau sampai kapan ini berakhir? Fakta yang harus diketahui bahwa sejauh ini belum ada obat yang secara definitif itu yang paling efektif bisa menyembuhkan COVID. Jadi Bapak Ibu, obat-obat yang kita berikan selama perawatan itu bukan obat yang utama secara definitif, paling manjur gitu ya, yang bisa menyembuhkan COVID. Itu faktanya. Dan berbagai macam multi drugs terapi juga gitu ya, yang sebagai tambahan, itu juga sifatnya hanya sebagai tambahan saja. Bahkan itu juga masih dalam proses penelitian. Ya, terapi-terapi tambahannya itu juga memang belum terbukti efektif. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar terapi plasma konvalesen yang cukup hangat kita bicarakan. Terapi plasma konvalesen sampai sejauh ini juga itu masih sebagai terapi tambahan saja, bukan terapi utama menyembuhkan COVID. Meskipun secara klinis sekarang beberapa kasus yang kita berikan memang memberikan perbaikan pada pasien gitu ya. Tapi dalam penelitiannya masih dalam penelitian yang masih perlu diuji sejauh mana efektifnya terapi plasma konvalesen gitu. Sehingga memang disinilah kita punya gambaran bahwa kita menjadi perlu ada suatu langkah yang harus kita ambil. Tentunya langkah-langkah sederhana sambil kita berharap tentunya ada mungkin dari pendekatan-pendekatan dari saintik, ilmu pengetahuan ataupun nanti dari ilmu kedokteran yang baru mungkin bisa didapatkan suatu terapi yang definitif bisa menyembuhkan COVID. Maka langkah yang paling sederhana adalah kita
tetap menjaga protokol kesehatan, patuhi 5M, dan ini mungkin kita semua sudah tahu, memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak gitu ya. Sebaiknya untuk bagaimana menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Ini langkah-langkah yang mungkin yang paling baik. Dan satu, tentu ada ikhtiar gitu ya. Artinya dengan protokol kesehatan itu satu langkah yang sangat-sangat konservatif yang kita mungkin semua orang bisa lakukan. Maka satu sisi juga kita harus ada perlu langkah yang sifatnya agresif dan perlu masif. Artinya perlu ada tindakan yang lebih aktif, proaktif dibanding sekedar kita menjaga protokol kesehatan. Maka inilah pendekatan-pendekatan secara ilmiah dengan sisi medis, maka perlu ada satu langkah yang sekiranya kita bisa memberikan suatu usaha imunisasi yang sifatnya proaktif, itu adalah vaksin. Nah inilah yang mungkin nanti kita akan bahas, tapi satu lagi yang perlu kami garis bawahi, vaksin adalah bagian dari multi strategi. Artinya bukan utama-utama vaksin itu sebagai terapi utama bisa menurunkan pandemi ini. Apalagi ini dalam kondisi yang darurat, dalam kondisi yang memang ketika uji klinis pembentukan vaksin ini sangat-sangat cepat waktunya dibandingkan pembentukan vaksin pada umumnya. Sehingga vaksin itu adalah bagian strategi, selain kita tetap menjaga protokol kesehatan juga, 5M, juga melakukan 3T, ya, dengan testing, dan treatment, dan vaksin juga bagian dari itu semua. Gitu. Baik, mungkin ini sekedar pengantar saja, ya. Mungkin nanti saya akan kembalikan kepada Mas Fajar. Nanti mungkin kita bisa tanya jawab lebih banyak setelah ini. Mas Fajar. Terima kasih banyak untuk Dr. Rano Ismail yang sudah menyampaikan terkait COVID tadi ya, dan di akhir tadi juga dijelaskan terkait apa itu vaksin ya. Jadi berarti vaksin masih menjadi istilahnya ikhtiar kita bersama guna mencegah COVID gitu ya dok? Iya. Jadi fungsi dari vaksin itu sendiri mungkin bisa dijelaskan dok? Fungsi konkret dari vaksin itu sendiri dok? Baik, ya. Tadi tepat ya, ketika memang ada salah satu usaha ikhtiar pilihan yang mungkin kita bisa lakukan terkait dengan vaksin. Kita perlu pahami apa itu vaksin dan apa itu vaksinasi sebenarnya. Ini kan istilah-istilah yang sudah cukup familiar di kita dengarkan. Dan apa juga istilah imunisasi. Jadi gini, vaksin itu adalah bendanya. Jadi ada suatu komponen biologik yang dibentuk atas usaha mungkin dengan pendekatan ilmiah, yang harapannya ketika dilakukan vaksinasi, ketika diberikan kepada manusia, itu akan timbul respon imun yang baik, akan terbentuk antibodi. Meskipun ini usaha yang sifatnya non-alamiah. Loh kenapa bukan non-alamiah? Karena memang kadang beberapa kasus terbentuk antibodi yang sifatnya alamiah. Contoh misal, para penyintas COVID itu juga terbentuk antibodi yang sifatnya alamiah. Tapi sifatnya alami ya, ketika dia pasca terkena COVID, dia terbentuk antibodi yang sifatnya alamiah. Nah, hanya saja kadang pada penyintas COVID, ketika beberapa yang kita sudah di kolektif, kadar titer antibodi para penyintas COVID rupanya tidak cukup tinggi. Bahkan dalam waktu 3 bulan, para penyintas COVID, titer antibodinya cenderung menurun. Sehingga ini akhirnya memberikan asumsi di bidang dunia kesehatan tetap dibutuhkan vaksinasi yang sifatnya imunisasi yang sifatnya proaktif. Untuk apa? Agar meningkatkan titer antibodi yang cukup tinggi dan cukup lama dalam waktu yang lama. Jadi apa itu vaksin? Adalah produk biologi yang dibentuk ya, yang digunakan untuk ketika dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk apa? Untuk terbentuk antibodi. Harapannya apa? Ketika terbentuk antibodi, ketika ada virus yang masuk yang spesifik, misalnya COVID, maka tubuh akan membentuk komponen tentara senjata yang cukup baik, sehingga apa? Maka tidak akan terinfeksi COVID kepada manusia, kepada orang yang telah dilakukan vaksinasi. Itu gambaran sederhana terkait dengan vaksin. Begitu. Jadi berarti vaksin itu termasuk usaha kita bersama ya dok untuk mencegah tadi penularan COVID-nya. Ya. Kalau begitu berarti ini juga yang masih menjadi pertanyaan dok.
kenapa orang yang sudah pernah terkena COVID kok nggak bisa ataupun nggak masuk atau nggak boleh lagi divaksin gitu dok? Oh, baik. Jadi tentang regulasi apakah para penyintas COVID yang sudah kena COVID tidak divaksin, sebenarnya tidak disebutkan tidak boleh divaksin, tidak. Tapi pemerintah punya kebijakan untuk menentukan skala prioritas. Orang-orang yang mungkin kelompok yang memang belum terkena COVID. Artinya bagaimana yang kami mungkin di antara kita yang mungkin sudah terkena gitu ya, tetap akan divaksin, cuma mungkin timingnya saja menunggu regulasi yang ada. Karena ini terkait dengan skala prioritas. Karena memang ketika diperiksakan titer antibodinya, para penyintas ini titer antibodinya sangat rendah. Bahkan penelitian yang sudah disajikan, itu ketika dia bergejalanya ringan, bahkan yang mungkin yang asimptomatik tanpa gejala, itu justru titer antibodinya makin rendah dibandingkan para penyintas COVID ketika terinfeksi dengan gejala yang sedang ataupun berat. Titer antibodinya lebih tinggi. Tapi apapun kondisi gejalanya baik ringan, sedang atau berat, pada umumnya ketika pasca 3 bulan, para penyintas COVID itu titer antibodinya rendah. Informasi yang terbaru dari regulasi oleh BPOM, bahkan sudah disetujui oleh Kemenkes, para penyintas COVID pasca 3 bulan setelah kondisi stabil ataupun dinyatakan negatif, maka termasuk kelompok yang memang akan divaksinasi juga. Jadi berarti bukan tidak divaksin, tapi istilahnya giliran berarti ya dok? Ya benar. Ini ada juga pertanyaan dok dari Ustadz Nandi, katanya berapa lama daya imunitas setelah divaksin dok? Jadi mungkin efeknya atau mungkin juga apanya gitu dok? Berapa lama sih tahannya seseorang ketika sudah divaksin gitu dok? Baik, jadi gini, ada suatu data yang mungkin tidak bisa tersajikan ataupun yang pada umumnya kita bisa dapatkan. Karena pada umumnya ketika ada uji obat gitu ya, uji klinis pada suatu obat ataupun vaksin pada umumnya, itu pada umumnya memerlukan waktu yang lama. Pada umumnya memerlukan waktu yang lama. Bahkan sampai uji klinis yang keempat. Ketika itu memang suatu data yang bisa disajikan terkait dengan long term-nya. Kapan sampai waktunya. Itu pada umumnya. Tapi pada ketika beberapa macam platform vaksin ya, baik itu termasuk Sinovac atau Pfizer gitu ya. Karena ini dalam kondisi yang kita memang darurat. Sehingga memang ada shortcut gitu ya. Jadi memang waktu dipersingkat uji klinis sampai ketiga. Jadi sampai kapan batas waktunya? Maka semua platform vaksin yang ada di dunia sekalipun itu masih dalam proses mengkolektif data. Tapi informasi yang ada, bahkan gini, Sinovac sendiri ketika Bio Farma yang melakukan uji klinis terhadap relawan-relawan di Bandung, itu pun masih mengumpulkan datanya. Pasien-pasien relawan yang dilakukan vaksinasi itu masih ditunggu, masih dilihat titer antibodinya. Informasi yang ada bahwa titer antibodi itu bisa terbentuk bahkan bisa sampai 8 sampai 1 tahun. Sambil nanti akan dievaluasi lebih lanjut. Apakah nanti akan dilakukan vaksinasi berkala atau tidak, maka kita masih menunggu proses perkembangan yang ada. Karena memang ini suatu hal yang baru, karena dalam suatu kondisi yang sangat-sangat pandemi ya, semua memang birokrasi dipersingkat. Gitu. Ya kita berharap tentunya bisa memberikan kekebalan antibodi yang cukup lama tentunya, kita berharap seperti itu. Tadi disinggung ya dok terkait jenis vaksinnya gitu dok. Mungkin ini juga jadi pertanyaan dan kemarin kan sempat rame dok. Kenapa sih kok kita harus pakai Sinovac sedangkan di negeri asalnya sendiri katanya Sinovac itu nggak dipakai gitu dok, tapi kok di Indonesia malah dipakai. Itu juga sempat isu-isu yang beredar di masyarakat seperti itu. Kenapa nggak pakai vaksin yang lain gitu? Baik, terkait dengan pertanyaan mengapa harus vaksinnya Sinovac gitu ya, yang akhirnya menjadi kebijakan regulasi di negeri kita. Meskipun di Kemenkes sendiri kebijakannya bukan Sinovac. Karena kalau informasi yang kami dapatkan dari laporan yang pernah disampaikan oleh pihak kementerian, sebenarnya karena semua negara itu memang membutuhkan vaksin. Semua negara membutuhkan vaksin. Bahkan dalam periode yang mungkin kedua ketiga,
platform jenis merek yang lain pun akan masuk seperti Pfizer ataupun Moderna. Nah, satu mungkin pembahasan yang perlu kita ketahui. Jadi gini, pada dasarnya jenis vaksin itu cukup banyak ya. Model Sinovac, CoronaVac itu model yang memang cukup lazim di dunia kedokteran. Apa itu? Suatu kondisi yang vaksin diinaktifkan. Jadi whole virus itu yang diinaktifkan. Baru kemudian disuntikan kepada tubuh manusia. Diharapkan ketika virus yang inaktif itu dimasukkan, maka terbentuk antibodi. Sedangkan model-model yang lain seperti Pfizer ada Moderna, itu justru model yang suatunya seperti yang baru. Dia bukan model dari vaksin yang diinaktifkan, tapi dari ada satu modifikasi dari genetik dari RNA virus. Sehingga dari pendekatan yang ini pun sebenarnya ada sedikit keunggulan merek Sinovac dengan merek yang lainnya, gitu ya. Terus yang berikutnya ada yang menjadi perbedaan adalah terkait dengan storage-nya. Ini yang akhirnya menjadi keunggulan Sinovac dibandingkan Pfizer atau Moderna. Karena mengingat Pfizer dan Moderna itu suatu gambaran vaksin yang baru dengan modifikasi virus RNA-nya, maka storage penyimpanannya itu harus suhu di bawah minus 20 sampai 70 derajat Celcius. Jadi perlu ada storage yang memang sangat-sangat ya memang logistik yang memang harus bisa memenuhi itu semua. Dan kalau kita lihat dengan kondisi demografi di negeri kita gitu ya, dengan proses penyimpanan, distribusi seperti itu akhirnya menjadi kendala tentunya. Informasi teman saya yang di Singapura dengan menggunakan merek Pfizer itu ketika dibuka dari tempat storage penyimpanan itu tidak menunggu waktu, langsung disuntikan. Nah, kalau di Indonesia kan enggak, kadang pasien juga kadang dibujuk-bujuk dulu tuh mau disuntik, kadang ketakutan atau gimana. Jadi kan banyak teknis yang mungkin perlu pendekatan gitu loh. Kadang nakes pun juga kadang khawatir juga disuntik gitu. Itu salah satu kelebihan gitu ya. Nah, kalau Sinovac itu penyimpanan lazim yang bisa kita gunakan. Cukup dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Artinya apa? Dengan mobilitas, dengan kondisi demografi negara kita, itu mungkin lebih praktis, efisien dan efektif untuk menjadi pilihan utama merek Sinovac dengan merek yang lainnya. Jadi itu salah satu gambaran kenapa akhirnya Sinovac menjadi pilihan gitu ya. Kita tidak terlepas apakah itu dari Cina atau tidak gitu ya. Kita berusaha untuk bagaimana kita harus proporsional dan adil dalam hal ini. Kita harus proporsional dan adil dalam hal ini. Artinya pun juga ketika kita mempercayakan terkait dengan kebijakan dari BPOM yang cukup independen ketika mengeluarkan efikasinya demikian. Yang ketiga yang akhirnya menjadi perbedaan sendiri, ini saya berusaha untuk bicara sisi ilmiahnya. Ketika Sinovac mempublish efikasinya sekitar 65% gitu ya, maka Sinovac itu melibatkan pihak ketiga yang independen, dalam hal ini adalah Bio Farma. Sedangkan Pfizer ataupun Moderna dengan merek-merek yang lainnya gitu, justru ketika melakukan uji klinis, itu uji klinis yang mereka lakukan mereka sendiri. Artinya tidak melibatkan pihak ketiga. Artinya kalau kita bicara secara ilmiah, kemungkinan terjadinya conflict of interest itu mungkin saja ada. Mungkin saja bisa jadi terjadi. Bisa jadi mungkin ada. Sehingga mungkin di sini ada sedikit keunggulan. Akhirnya menjadi Sinovac akhirnya menjadi pilihan yang mungkin cukup baik dengan banyak-banyak pertimbangan yang ada gitu. Itu Mas. Oh, siap. Terima kasih banyak Dok. Berikutnya Dok, ada juga yang nanya katanya kenapa kalau divaksin itu harus dilakukan 2 kali gitu Dok? Baik, kalau kita bicara terkait dengan satu produk ya Sinovac, kenapa harus dilakukan 2 kali? Karena ketika dilakukan vaksinasi yang pertama, itu fungsinya hanya gini, sebagai ilustrasi, itu fungsinya hanya untuk bagaimana mengumpulkan antibodi saja. Atau ibaratnya mungkin bahasanya hanya mengumpulkan harimau-harimau atau macan-macan yang tidur itu dikumpulkan saja, tapi belum maksudnya untuk membangunkan. Nah kemudian harus dilakukan vaksinasi yang kedua, maka fungsinya vaksinasi yang kedua dalam jeda waktu yang 14 hari setelah vaksin pertama, ya, itu pun baru membangunkan macan ataupun harimau yang sedang tertidur. Artinya apa? Baru ketika dilakukan vaksinasi kedua, maka itu baru terjadi efektivitas yang baik, antibodi mulai bekerja.
Itu akhirnya bisa memberikan jawaban, kenapa dok ketika vaksin yang pertama kok masih bisa terinfeksi? Iya, karena vaksinasi yang pertama itu titer antibodi belum bekerja secara efektif. Sehingga ketika ada orang yang mungkin punya rentan tertular dengan COVID, maka mungkin saja itu akan terinfeksi. Gitu ya. Terus gini, kenapa? Apakah nanti setelah vaksin yang kedua mungkin nggak sih dok nanti terinfeksi juga? Masih mungkin. Masih mungkin. Cuma target kita adalah ketika dilakukan vaksinasi adalah harapannya adalah ketika titer antibodi terbentuk dengan yang baik, maka harapannya ketika ada orang yang berusaha untuk ada orang yang menularkan virus COVID-nya, maka harapan satu tentu tidak akan tertular. Kedua, jika pun tertular, mungkin gejalanya mungkin gejala yang ringan, atau mungkin ketika tertular gejalanya gejala yang mungkin tanpa gejala. Itu harapan kita. Meskipun harapan kita sama sekali tidak terinfeksi, gitu ya. Itu tujuan sebenarnya dilakukan vaksinasi. Oke, syukron dok atas penjelasannya ya. Berarti ada kemungkinan mungkin vaksin ketiga, keempat, dan seterusnya dok. Mungkin nggak dok? Jadi vaksin ketiga, keempat gitu. Kan tadi katanya istilahnya vaksin pertama itu untuk ngeledek macan yang sedang tertidur berarti kan. Nah vaksin kedua itu untuk membentuk tadi antibodi tadi. Apakah nanti mungkin ada vaksin ketiga, keempat, dan berikutnya? Iya, tentu kita ketika ada terkait dengan protap teknis terkait dengan itu, kita butuh pendekatan-pendekatan saintik ya, ilmiah. Sejauh ini memang yang direkomendasikan hanya vaksin yang cukup kedua ketika memang cukup memberikan respon imun yang cukup baik. Jadi tidak sampai terjadinya sampai vaksin yang ketiga ataupun keempat ya. Baik, terima kasih dok. Berikutnya juga ada pertanyaan yang masuk dok. Katanya, apakah benar ketika seseorang terkena COVID dan dia bergejala ringan, kemudian sampai hari ke-14 walaupun ia masih positif, ia sudah tidak berbahaya dan bahkan mempunyai antibodi gratis yang bisa disebarkan ke orang-orang? Apakah pernyataan itu benar dok? Jadi orang-orang yang mungkin terinfeksi tapi sembuh dengan sendirinya barangkali. Ini baik. Jadi terkait dengan kriteria sembuh ya, kita harus mendudukan persoalan juga. Jadi terkait dengan kriteria sembuh, sebenarnya bukan lagi menjadi patokan apakah PCR-nya positif ataupun negatif, bukan berdasarkan dengan PCR. Jadi begini, ketika orang terinfeksi COVID, maka secara definitif, maka yang menjadi golden standar diagnostik adalah dengan PCR. Ya. Di samping dengan gejala. Karena ada orang yang tanpa bergejala tapi rupanya PCR positif. Nah, kriteria sembuh memang sekarang lagi bukan lagi menjadi patokan apakah PCR-nya harus negatif. Karena PCR dengan beberapa literasi yang mungkin sudah bisa disimak semua bahwa PCR COVID sendiri itu bisa terdeteksi sampai 80 hari. Bisa sampai 80 hari. Meskipun pasien pun tanpa gejala. Maka literasi memberikan penjelasan bahwa pada umumnya, terutama ketika orang yang tanpa bergejala dengan PCR yang positif, maka ada salah satu jurnal ya, multicenter dengan beberapa negara, itu ketika pada hari ke-9 terutama, atau mungkin kita genapkan hari ke-10, pada umumnya virus itu sudah menurun. Ketika virus sudah menurun, pada umumnya adalah sangat-sangat tidak infeksius. Itu akhirnya menjadi salah satu indikasi yang kami lakukan di rumah sakit ketika kami rawat pasien-pasien yang kemudian tanpa bergejala ringan, ketika kami observasi ketika sudah menjelang hari ke-9 atau ke-10, kami pulangkan. Kemudian tetap melakukan isoman kurang lebih bisa 3 sampai 1 minggu di rumah untuk istirahat di rumah. Artinya apa? Itu yang akhirnya bisa memberikan jawaban, pasien tanpa bergejala itu pada umumnya tidak infeksius. Bukan berarti ketika dia pulang ke rumah dia lepas masker terus dia berbicara di sekitar. Tidak seperti itu juga gitu ya. Tidak itu juga. Gitu. Nah kemudian pertanyaan gini, apakah dia mempunyai antibodi yang gratis gini? Iya, dia mempunyai antibodi, titer antibodi yang terbentuk secara alamiah gitu. Tapi gini, dia tidak bisa membagikan antibodinya itu ke orang lain gitu. Justru yang dikhawatirkan justru dia bisa memberikan infeksi ke orang lain tentunya. Karena antibodi itu tidak bisa dibagi-bagi gratis gitu ya, seperti wifi gratis ke orang lain. Cuma gini, nah ini yang saya ingin share lagi ya. Jadi gini, mungkin
Bapak Ibu pernah mendengar istilah herd immunity. Jadi tujuan yang lain gitu ya, kenapa perlu kita mendukung usaha sebagai ikhtiar gitu ya di tengah situasi ini? Karena harapannya terwujud namanya herd immunity. Apa itu herd immunity? Kekebalan komunitas kelompok. Harapannya ketika saya mungkin ya usia-usia produktif, usia 18 sampai 59 tahun, orang-orang yang mungkin pekerja yang punya mobilitas tinggi gitu ya, yang tidak ada komorbid divaksinasi, maka ketika terdapat kekebalan di dalam tubuh mereka, maka harapannya dia bisa melindungi itu orang-orang sekitarnya yang mungkin cukup rentan terkena infeksi. Apa tuh? Anak-anak, wanita hamil misalnya, ataupun lansia. Maka itulah yang diharapkan dengan terkait dengan herd immunity. Saya izin share ya screen, mungkin ini bisa ilustrasi yang mungkin bisa dipahami. Mati. Ya, ini ada satu gambaran itu ya, bisa lihat gambarnya ya. Ini gambar yang kotak yang sebelah kiri ya, if only some get vaccinated. Jadi kalau misalnya yang gambar yang orang yang merah itu adalah orang yang mungkin contoh lah orang yang terkena COVID ya. Sedangkan yang biru itu orang-orang yang mungkin tidak punya kekebalan alamiah gitu ya. Orang-orang kelompok yang mungkin cukup rentan terkena. Sedangkan gambar yang kuning itu orang-orang yang mungkin secara kuantitas itu orang yang punya kekebalan alamiah. Nah, ketika virus itu menyebar, maka yang hanya dari satu orang saja, maka justru kelompok yang biru gitu ya, itu kelompok yang cukup rentan, maka bisa terinfeksi seluruhnya. Kita beralih ke gambar yang sebelah kanan. Misalnya gitu ya, satu orang terinfeksi virus COVID misalnya. Kebetulan kelompok yang punya kekebalan setelah dilakukan vaksinasi itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan kelompok yang mungkin yang tidak punya kekebalan gitu ya. Maka harapannya adalah maka itu akan bisa melindungi orang lain gitu. Maka inilah konsep yang namanya herd immunity. Nah ini contoh misalnya, ketika kelompok-kelompok rentan misalnya anak-anak gitu ya, yang lebih usia muda, punya pasien-pasien yang punya komorbid, wanita menyusui ataupun wanita hamil, lansia gitu ya. Maka ketika dilakukan vaksinasi kepada kelompok komunitas ya, seperti para pekerja, usia-usia muda yang punya mobilitas tinggi, maka ketika kita semua dilakukan vaksinasi, maka justru kita akan bisa memberikan kekebalan kelompok kepada orang-orang lain. Siapa tuh? Anak-anak kita di keluarga, orang-orang tua kita yang mungkin cukup rentan, lansia, wanita hamil, wanita menyusui. Dan itu harapannya ketika terjadinya herd immunity. Dengan catatan, ketika memang sesuai dengan target populasi. Makanya menjadi regulasi kebijakan setiap negara, semua negara, termasuk kita juga, maka kelompok pertama yang cukup rentan yang memang harus dilakukan vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Dan kemudian nanti tenaga profesional selanjutnya. Nanti siap-siap nanti ya, Bapak Ibu nanti termasuk bisa berpartisipasi. Jadi memang ini satu langkah ikhtiar yang bukan saja untuk kemaslahatan kita pribadi ya, tapi memberikan kemaslahatan kita semua. Ya, harapannya kita ini akan bisa melindungi orang-orang lemah di sekitar kita, orang tua kita, anak-anak kita, gitu ya, orang sekitar kita. Inilah konsep yang namanya herd immunity gitu. Jadi ini gambaran yang sederhana memahami itu semua. Gitu, Mas Fadil. Jadi nggak bisa bagi-bagi antibodi secara gratis gitu. Tidak, kalau ada mungkin kita sudah beli semua nanti ya. Siap. Baik, terkait tadi Dok, di antara kualifikasi orang-orang yang awalnya nggak boleh divaksin ya Dok. Ini terkait ibu hamil dan menyusui. Ada beberapa pertanyaan terkait itu. Yang pertama, untuk wanita yang sedang program hamil atau promil, apakah vaksin Sinovac aman bila pada saat vaksin pertama belum hamil dan jadwal vaksin kedua ternyata hamil? Apakah tidak mempengaruhi perkembangan janinnya? Mungkin bisa ditanggapi Dok. Ya, jadi memang rekomendasi Kolegium Perhimpunan Ilmu Penyakit Dalam itu memang tidak memberikan rekomendasi untuk wanita hamil gitu ya, ataupun yang mungkin program hamil. Karena pada umumnya alasan gini, uji klinis yang dilakukan bahkan semua
semua platform ya, semua merek di dunia pun memang tidak melibatkan kelompok komunitas wanita hamil menjadi relawan uji klinis, sehingga memang tidak bisa diharapkan apa yang dihasilkan dari itu semua. Kedua, ketika model semua vaksin yang sifatnya hidup, jadi Sinovac ini termasuk vaksin hidup ya, jadi ada pembagian klasifikasi yang kebetulan saja dia diinaktifkan, memang tidak diberikan pada wanita hamil. Bukan saja vaksin untuk COVID ya, semua vaksin kategori vaksin hidup itu tidak diberikan pada wanita hamil. Gitu ya. Karena tidak etis ketika uji klinis wanita hamil disuntikan kemudian mulai bagaimana lihat efeknya. Begitu juga di Indonesia, kenapa awalnya anak-anak tidak dilibatkan untuk dilakukan vaksinasi, kemudian orang tua, wanita hamil, menyusui, karena memang bukan kelompok yang dilibatkan untuk menjadi relawan dilakukan vaksinasi. Gitu. Itu yang menjadi alat utama. Beda halnya ketika Sinovac juga dilakukan di Turki, itu melibatkan lansia, lanjut usia. Tapi ada perkembangan terbaru beberapa hari yang lalu, BPOM menyeluruhkan regulasi kebijakan disetujui oleh Kemenkes bahwa lansia lanjut usia itu boleh disuntikan. Wanita menyusui boleh untuk disuntikan vaksinasi. Tapi tidak tetap untuk anak-anak dan wanita hamil ataupun yang rencana untuk program kehamilan. Gitu ya. Jadi memang kelompok yang memang tidak dilakukan untuk vaksinasi. Gitu. Bagaimana dengan penderita-penderita lainnya seperti hipertensi? Itu boleh dilakukan, tapi dalam kondisi yang mungkin tensinya mungkin dalam kondisi yang normal. Begitu juga ketika mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengalami penderita diabetes mellitus, itu pun juga boleh disuntikan ketika gula darahnya terregulasi dengan baik. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi, jadi bagaimana dengan ada program hamil, maka baiknya memang tidak dilakukan vaksinasi gitu ya. Tidak dilakukan vaksinasi. Baik, jadi belum bisa sebenarnya Dok. Ini juga masih ada kaitannya Dok dengan pertanyaan tadi. Jadi kalau tadi kan yang sedang promil ya, kalau ini kemarin kan sempat di antara golongan yang tidak divaksin itu tadi ibu hamil dan menyusui. Nah kemarin ada info terbaru katanya sudah masuk dalam kategori orang yang bisa divaksin katanya Dok. Ya, nah ini terkait hal tersebut, apa ada syarat khusus untuk wanita hamil atau menyusui yang boleh divaksin tersebut Dok? Terus aman nggak sih untuk ibu dan anak? Ya, sekali lagi ya vaksinasi tidak dilakukan pada wanita yang hamil. Tapi ketika dilakukan vaksinasi pada wanita menyusui, maka cukup aman untuk dilakukan vaksinasi gitu ya. Artinya boleh untuk dilakukan vaksinasi pada wanita hamil. Jadi mungkin dari ibu-ibu gitu ya, tidak perlu khawatir gitu ya. Asal mungkin apakah ada komorbid penyakit yang lain yang kira-kira bisa mengganggu dalam hal vaksinasi. Jika selama itu tidak ada, maka sebenarnya bismillah lah, ini mungkin ikhtiar yang paling baik ketika dilakukan vaksinasi meskipun ketika menyusui ya. Tapi untuk wanita hamil memang tidak dianjurkan untuk dilakukan vaksinasi. Terus apakah nanti mungkin bisa terjadi proses perkembangan ketika terjadi misalnya wanita hamil divaksinasi? Maka itu yang dikhawatirkan. Karena ini sangat dikhawatirkan ketika diberikan vaksin gitu ya. Jadi mungkin tetap kelompok wanita hamil itu termasuk kelompok yang di-exclude untuk tidak dilakukan vaksinasi. Baik. Syukron Dok. Jadi masih menjadi pertimbangan mungkin ya Dok. Pertanyaan berikutnya Dok, sebelum vaksinasi tidak ada syarat swab antigen dulu. Bagaimana jika ketika vaksinasi ternyata orangnya sedang terkena COVID? Nah mungkin bisa ditanggapi Dok. Jadi sebenarnya apakah ada syarat gitu ya screening persiapan untuk dilakukan vaksinasi gitu ya. Jadi apakah perlu PCR swab atau tidak? Pada dasarnya tidak diperlukan ya. Pada dasarnya tidak diperlukan. Terus gini, saya perlu mendudukkan sebenarnya bagaimana sih peranan swab antigen ataupun dengan PCR gitu. Jadi sebenarnya gini, tetap PCR swab test itu adalah diagnostik. Sedangkan swab antigen itu bukan tetap tidak mengambil peranan sebagai diagnostik. Dia hanya berfungsi sebagai screening saja. Tetap kedudukan PCR swab test adalah dengan PCR swab test gitu ya. Dan kebetulan
bagaimana ketika pasien-pasien ketika dilakukan vaksinasi dan kemudian nanti antigennya positif misalnya gitu ya, maka selama tidak ada bergejala tetap boleh dilakukan vaksinasi. Kenapa? Karena tetap bukan menjadi kontraindikasi. Bahkan misalnya gini ya, ada pertanyaan, dok bagaimana saya tidak pernah dilakukan PCR swab, tapi sebenarnya saya ini OTG misalnya tanpa gejala, kemudian dilakukan vaksinasi, adakah bahayanya? Bahaya tidak ada, manfaatnya ada. Cuma dalam pendekatan secara efektif efisien ya, mungkin mubazir saja, gitu ya. Karena apa? Karena harapannya pasien-pasien dengan OTG, gitu ya. Harapannya ketika memang dia punya minimal dia sudah punya cukup bekal antibodi, meskipun mungkin dalam titer yang rendah. Jadi pendekatan kita hanya menjawabnya mungkin hanya sekedar mubazir saja. Mungkin sebaiknya vaksin diberikan orang-orang yang mungkin murni belum terkena COVID gitu ya. Gitu. Tapi apakah ada dampak bahaya? Tidak ada dampak bahayanya. Tidak ada dampak bahayanya. Jadi bukan suatu yang rutin ketika nanti kelompok bapak-bapak ibu guru nanti akan melakukan vaksinasi, buru-buru harus melakukan dengan swab, ya, apalagi dengan swab antigen. Selama tidak ada keluhan, selama tidak ada gejala, tidak ada kontak erat dengan orang yang kita duga dengan penderita COVID, ya sudah, tidak ada perlu dilakukan screening terkait dengan swab, baik itu PCR ataupun berdasarkan antigen. Bismillah, disambut saja dengan baik, gitu ya, suntik gitu ya. Terima kasih dok atas penjelasannya. Berikan kesempatan juga untuk peserta meeting, silahkan yang mau langsung tanya jawab ke Dokter Rano juga dipersilahkan ya, atau yang mau lewat chat, mau lewat WhatsApp juga kami persilahkan. Mumpung ada narasumbernya langsung, ada sumber ilmunya langsung, silahkan digali sedalam-dalamnya agar nanti tidak ada lagi tanya gitu ya, apalagi isu-isu yang kurang baik atau tidak benar. Silahkan bagi peserta meet yang mau bertanya bisa langsung dinyalakan mikrofonnya dan langsung ajukan pertanyaannya ke Dr. Rano. Dok, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini, sejauh ini di Banyumas sendiri apakah sudah berlangsung vaksinasi dok? Maaf, gimana Mas Fajar? Apakah di Banyumas sendiri sudah maksudnya sudah banyakkah orang-orang yang divaksin gitu dok? Oh iya, untuk kebijakan regulasi yang ada sudah berjalan, bahkan sebagian sudah dilakukan vaksinasi yang kedua, sudah berjalan dan memang menjadi skala prioritas untuk para nakes dan tenaga kesehatan. Ya. Dan bagaimana sih efek samping vaksin gitu ya? Jadi gini, ada namanya KIPI gitu ya. Jadi suatu reaksi efek samping yang terjadi pasca imunisasi gitu ya. Jadi pada umumnya semua tindakan yang namanya pemberian obat dari luar, baik itu obat ataupun vaksinasi injeksi secara intramuskular, maka ketika ada efek-efek yang sekiranya mungkin seperti iritasi, demam, malaise gitu ya, itu hal-hal yang cukup lazim. Dan itu memang sudah terdata secara kolektif bahwa secara umum gitu, ketika BPOM merilis, maka efek-efek samping itu cukup rendah, bahkan kurang dari 1% kejadiannya. Ya. Kejadian yang kita khawatirkan itu adalah ketika terjadi shock anafilaktik, dan itu yang memang kita khawatirkan. Itu tiba-tiba kesadaran menurun, tensi rendah, itu yang kita khawatirkan. Tapi selama ini laporan itu tidak ada. Artinya secara keamanan cukup baik lah. Hal-hal seperti memang beberapa laporan ya sejawat yang kami pernah wawancarai itu mengalami efek ngantuk yang luar biasa, ya, mengalami efek ngantuk yang luar biasa, kemudian bahkan nafsu makannya meningkat. Nah, sejauh ini kita hanya bisa mendata saja apakah ini terkait dengan efek dari vaksinnya atau tidak gitu ya, atau mungkin karena habitsnya suka hobi makan ya, kita tidak tahu ya gitu ya, atau mungkin suka tidur. Tapi beberapa sejawat saya gitu ya, teman ada dari sejawat Obgyn itu memang mengalami ngantuk yang luar biasa gitu ya, ada sedikit kelemahan, tapi itu cukup tidak banyak gitu ya. Sebagian besar memang tidak mengalami keluhan,
Jadi kalau Mas Fajar nanya, Dokter Ano divaksin nggak? Kebetulan saya bukan kelompok yang divaksin gitu. Jadi saya termasuk orang yang ngantri. Kemarin qadarullah saya juga akhirnya juga terinfeksi dengan COVID juga. Jadi memang saya termasuk yang mungkin penyintas dan menunggu juga nanti yang akan dilakukan vaksinasi. Karena saya termasuk yang bekerjaan risiko besar. Hampir setiap hari saya terpapar dengan pasien-pasien yang menderita COVID gitu ya. Terima kasih Dok atas penjelasannya ya. Kemarin juga sempat ramai nih Dok terkait adanya isu tentang penanaman microchip di di vaksin tersebut katanya Dok. Ini kan juga sempat ramai apalagi netizen kita gitu Dok, katanya bahaya nih kayaknya kalau sampai ditanamin chip dan lain sebagainya. Iya, gini. Sebenarnya kita mudah gitu ya, secara rasional, secara nalar gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya berita-berita yang mungkin sekiranya bombastis, terus terlalu, ya artinya kita bisa sampingkan lah. Ini jelas-jelas the hoax lah gitu. Secara nalar rasio itu sangat tidak mungkin gitu, tidak rasional dan tidak logik lah. Ini kita bisa menyampingkan. Saya melihatnya masyarakat kenapa hari ini mungkin muncul hal seperti ini. Karena ada sifat yang mungkin adanya komunikasi yang mungkin kurang baik. Yang hari ini memang kita fakta kita tidak bisa bantahkan. Adanya komunikasi yang kurang baik mungkin dari pemerintah pusat ataupun lokal gitu ya. Mungkin adanya edukasi-edukasi yang tidak disampaikan. Satu, ada suatu sifat denial, penyangkalan di pihak masyarakat gitu ya. Dengan berbagai macam dalih. Ya, apalagi isu yang sempat ketika vaksin ini adalah konspirasi gitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan konspirasi, ya kalau bicara konspirasi bisnis, siapa yang tidak bisa bermain bisnis di sini? Bisa jadi mungkin ini karena memang ini kebijakan strategis, ada kepentingan ekonomi, bisa jadi iya. Tapi kan kita tidak terjebak dengan hal itu semua, ya. Jadi kita tidak terjebak dengan hal itu semua, dan kita tidak mengambil bagian. Ya. Kita cukup tahu saja. Jika ada kepentingan orang di situ semua, kepentingan pihak, ya biarkan saja. Tapi kita melihat bahwa ada satu langkah di tengah pandemi, gitu ya. Kita tetap harus menjadi leader di masyarakat, ya, apalagi mungkin kita didengar bagi keluarga ataupun di tengah masyarakat, kita bisa memberikan pencerahan, kita mengambil hal yang positif, kita berperan yang baik, gitu ya, maka kita ya jangan ragu gitu untuk mengambil kesempatan ini, Bismillah ya, sebagai satu langkah yang ikhtiar. Toh jika pun yang terjadi setelah itu juga, ya kita tawakal saja kepada Allah lah, gitu. Terima kasih Dok. Jadi sudah nggak ada lagi isu-isu yang kayak tadi berarti ya Dok. Ya, karena gini itu menjawabnya itu apa ya? Bukan pertanyaan yang memang layak untuk dijawab lah. Jadi microchip gimana bukan pertanyaan jawabnya. Ya meskipun ya kadang yang kita sayangkan ada beberapa video yang memang hari ini viral gitu ya. Mungkin dari beberapa para asatidz yang mungkin mereka ada fakta yang mungkin mereka belum paham di situ semua. Ya sebenarnya ini terkait dengan informasi lah gitu. Terima kasih Dok. Berikutnya Dok, kita masih ada waktu mungkin kurang lebihnya 16 menit ya Dok. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana dengan orang-orang yang komorbid? Apakah selamanya tidak bisa divaksin atau menunggu vaksin yang aman? Mungkin bisa dijelaskan dulu Dok, komorbid itu apa itu Dok? Ya. Jadi komorbid itu adalah suatu penyakit yang penyerta gitu ya. Biasanya penyakit-penyakit yang cukup kronis yang memang cukup lazim di negeri kita. Apa tuh? Hipertensi, diabetes mellitus, kencing manis, kemudian mungkin gagal jantung, ada gagal ginjal gitu. Nah, sejauh ini dengan acuan yang menjadi rekomendasi oleh Perhimpunan Penyakit Kolegium Penyakit Dalam Indonesia atau PAPI, maka ada beberapa komorbid yang memang tidak layak lah untuk dilakukan vaksinasi. Apa tuh contohnya? Gagal jantung. Gagal jantung kongestif yang akhirnya pasien harus terbantukan dengan oksigenasi misalnya. Nah ini memang bukan kelompok yang memang tidaklah yang cukup baik untuk dilakukan vaksinasi. Satu, kenapa alasannya? Karena uji klinis tidak pernah melibatkan kelompok mereka. Jadi lebih baik gitu ya tidak dilakukan vaksinasi. Kedua, pasien-pasien dengan kencing manis, terutama kondisi sakit gula yang memang tidak terregulasi dengan baik. Gula darah yang tinggi gitu ya, dengan berbagai macam komplikasi. Maka ini kelompok juga yang memang rentan
satu sisi kelompok komorbid yang cukup rentan terkena COVID, tapi memang sangat punya mungkin lebih ada efek mudorotnya dibandingkan manfaat ketika divaksin. Sehingga PAPTI tidak merekomendasikan kelompok ini diberikan vaksinasi. Kemudian pasien dengan gagal ginjal, terutama gagal ginjal yang akhirnya sudah dilakukan cuci darah setiap harinya misalnya, maka ini termasuk kelompok yang memang rentan ya, bahkan lebih baik untuk tidak dilakukan di vaksinasi. Justru lah ini akhirnya menjadi perhatian kita semua, karena mereka adalah mungkin bisa jadi mereka adalah orang-orang kerabat kita ya, orang-orang dekat kita, mungkin keluarga kita ya. Justru mereka adalah kelompok-kelompok yang perlu kita jaga. Konsep herd immunity adalah ketika memang kita yang merasa sehat, tidak punya komorbid, ketika kita dilakukan cukup aktif memiliki imunitas, respon imun ketika dilakukan vaksinasi sebagai bentuk ikhtiar kita, justru kita lah yang akan bisa memberikan kekebalan untuk mereka sebenarnya. Untuk anak-anak kita di rumah, untuk orang-orang tua kita gitu ya, mungkin orang-orang tua kita yang mungkin punya penyakit lama. Nah, sebenarnya itulah konsepnya. Jadi ini sebagai bentuk yang mungkin demi kemaslahatan umat lah, ya. Bisa jadi mungkin kita menjadi sosok pahlawan-pahlawan yang mungkin demi keluarga kita, untuk di masyarakat. Demi apa sih? Demi menjaga peradaban manusia ini. Jadi virus musuh kita bersama gitu ya dok. Tapi dok, terkait tadi ada komorbid, berarti penyakit-penyakit yang mungkin tidak bisa, ataupun orang yang terkena penyakit tersebut nggak bisa divaksin berarti ya. Ada pertanyaan juga terkait hal itu dok. Katanya gejala apa yang bisa timbul setelah vaksin tahap 1, terutama untuk orang yang hipertensi, tapi saat divaksin tekanan darah rendah gitu dok. Oh iya. Jadi gejalanya apa mungkin? Baik, saya juga menjawab pertanyaan di atasnya itu ya. Bagaimana dengan pasien-pasien dengan seperti asma gitu ya? Asma selama dia terkontrol maka cukup layak untuk dilakukan vaksinasi. Nah, hipertensi selama terkontrol boleh dilakukan vaksinasi. Bagaimana ketika dia cukup rutin kontrol dok dengan vaksinasi? Mungkin nggak ada efek sampingnya. Banyak hal yang sudah kami lakukan pada penderita-penderita dengan hipertensi ketika terkontrol, ketika dilakukan vaksinasi, maka tidak ada efek samping setelahnya. Hanya saja syarat yang perlu diketahui adalah vaksinasi itu perlu dilakukan vaksinasi, 2 dosis. Jadi hari ini dilakukan vaksinasi, kemudian 2 minggu kemudian dilakukan vaksinasi. Maka sangat tidak ada gunanya ketika dilakukan vaksinasi cukup sekali saja, karena itu sama sekali tidak akan memberikan respon imun atau titer antibodi yang baik lah. Terus mana dok ketika ada efek samping ketika dengan vaksinasi pada penderita-penderita lain? Saya cerita satu kasus gini ya. Saya punya teman sejawat, dia tanpa ada komorbid gitu ya. Ketika dengan vaksinasi, dia ada efek samping yang cukup menjadi perhatian kita lah. Jadi ada satu gerakan-gerakan tremor yang memang bahkan kita sampai 2-3 hari baru akan berkurang. Tapi saya juga punya teman dengan kondisi hipertensi gitu ya, terkontrol, maka malah tidak memiliki efek samping yang berarti. Artinya apa? Satu orang dengan orang lain itu sangat-sangat individual. Sangat-sangat individual. Maka kita kadang tidak bisa mengantisipasi, tapi memang teknis dalam pelaksanaan nanti vaksin memang sudah disiapkan nanti oleh pihak dinas kesehatan. Artinya nanti akan ada antisipasi yang kemungkinan terjadi. Sejauh ini memang belum dilaporkan kasus-kasus yang cukup berat seperti shock anafilaktik terkait dengan pasca vaksinasi. Berarti pasien hipertensi, pasien asma boleh dilakukan vaksinasi. Oke, jadi sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Dan mengingat waktu yang mungkin sudah sebentar lagi masuk ke akhir acara dok, mungkin terakhir ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman Alisat sebagai pemantap agar kita siap gitu dok untuk divaksin gitu dok. Ya, jadi gini, ini kan memang kita ini semua menjadi saksi sejarah. Artinya bahkan di dunia ilmu kedokteran sekalipun juga ini akhirnya menjadi catatan sejarah kita semua ketika Allah turunkan namanya wabah pohon ini memang kebetulan terjadi di generasi kita. Artinya banyak hal yang kita lihat gitu ya, kasus-kasus yang mungkin saya yakin mungkin di Bapak Ibu guru juga mengalami hal yang sama, mungkin terkena pada kerabatnya atau mungkin tetangganya.
Kalau saya sendiri sebagai yang memang di lapangan langsung bekerja, bagaimana kami dulu menghadapi kasus-kasus yang memang akhirnya menjadi dilematis lah. Kasus kematian itu sudah menjadi hari-hari yang kami hadapi. Artinya ini situasi memang kita harus kita harus ada kepemimpinan dalam berpikir dan kepemimpinan dalam bertindak. Kita sebagai umat Islam dengan modalitas iman yang kita miliki, kita justru jangan terbelakang, justru kita harus terdepan dalam hal ini juga. Tentu harus ada ikhtiar yang kita lakukan, harus ada langkah yang paling baik yang menjadi keutamaan. Salah satunya adalah ketika memang secara keilmuan, maka protokol kesehatan ini bukan semata-mata jargon saja yang disampaikan oleh pihak-pihak stakeholder di negeri kita, tapi memang ini semua kebijakan yang memang berdasarkan ilmiah di semua negara memang mengambilnya gitu ya. Protokol kesehatan apa itu? Memakai masker yang baik, ya, memakai masker yang baik gitu ya, mencuci tangan dan lain-lainnya yang mungkin kita semua ketahui. Tapi kita juga perlu melakukan langkah ikhtiar yang paling baik. Apa itu? Yaitu ketika memang ada rekomendasi dari pihak pemerintah, dalam ini juga sudah disetujui oleh profesional Ikatan Dokter Indonesia dan berbagai kolegium perhimpunan dokter-dokter spesialis juga, maka sebenarnya sebagai langkah ikhtiar kita adalah memang vaksinasi ini menjadi afdoliyah keutamaan. Tentu setelah kita melakukan protokol kesehatan. Kita berharap ini menjadi satu langkah tentunya ketika mungkin bisa memberikan manfaat, dan tentunya kalau kita lakukan semua dengan niat ikhlas demi ibadah, tentu ada pahala sendiri gitu ya, Allah berikan suatu nilai ganjaran gitu ya. Jadi bagi bapak-bapak ibu semua, guru-guru, dan kebetulan juga nanti bukan guru nanti ya, memang ini juga menjadi guru-guru anak saya juga gitu. Jadi guru anak saya juga, bukan nanti ya. Kita berharap kita menjadi terdepan ya, memberikan edukasi ke masyarakat, berikan contoh, kita sambut baik ini semua, jangan khawatir, jangan ada rasa ketakutan gitu ya. Maka bismillah, maka ini menjadi satu langkah ikhtiar yang baik. Kita berharap ini menjadi akan menyongsong peradaban manusia yang baik lah ya. Semoga nanti menjadikan keberkahan untuk kita semua tentunya. Terima kasih banyak Dok atas pesannya ya. Semoga bisa menjadi pemantap untuk seluruh teman-teman ahli riset tentunya, khususnya ya, agar nanti lebih siap lagi untuk divaksinasi. Terima kasih banyak Dok atas wawasan dan juga ilmu yang sudah di-share, yang sudah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala catat sebagai amal baik tentunya untuk dokter dan juga wabil khusus mungkin untuk Rumah Sakit Hermina. Jadi informasi saja ya, acara ini kerjasama dari Rumah Sakit Hermina dengan SMP ABS ataupun SMP Boarding School. Semoga bisa menjalin kerjasama di kesempatan yang lainnya Dok. Amin. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Dok atas waktu dan juga kesempatannya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak acara dan juga mengikuti acara dari awal hingga akhirnya. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata dari teman-teman panitia, dan juga semoga ya dengan ilmu yang telah kita dapat lebih bisa memantapkan lagi niat kita. Jadi kalau kata dokter, vaksin ini sebagai ikhtiar kita untuk melawan virus corona, dan juga tentunya sebagai usaha terbaik kita dalam melindungi orang-orang terdekat kita, karena kita yang paling banyak beraktivitas di luar ya, kita yang paling banyak mungkin bertemu dengan orang-orang yang kita tidak tahu apakah dia sehat atau enggak. Maka vaksin kita bismillah ya, sebagai sarana terbaik untuk terhindar dari virus tersebut. Tapi sampailah kita di penghujung acara, ataupun di kegiatan hari ini. Mari kita tutup acara kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran. Afwan.
Dan mohon maaf untuk yang sudah bertanya tapi belum ditanggapi ya. Nanti kita sampaikan langsung ke beliaunya insya Allah.